Selamat pagi pemirsa channel Eko Suyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Senin, tanggal 28 April 2025, pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya berada di sisi sebelah utara, di atas jembatan Serandakan 2. Dari posisi ini saya akan memantau dan mengupdate penanganan dam Serandakan yang saat ini sedang ada aktivitas di area tengah-tengah ini. Bagaimana update-nya? Berikut video selengkapnya. Terpantau di area aliran air ini, eskavator sedang mempersiapkan di bagian tengah ini. Tampaknya nanti di area ini akan ditempatkan tetrapod, di mana tetrapod ini nanti akan menutup di area tengah ini. Sebelumnya sudah ditempatkan satu tetrapod dengan kode T44. Namun saya tidak sempat mengabadikan penempatan tetrapod ke T44 ini. Dan ini kren yang beberapa waktu lalu menempatkan tetrapod yang ke T44. Selalu kita doakan pada para petugas dan pekerja agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Diperkirakan bisa ditempatkan sebanyak 9 tetrapod di area ini, sehingga nantinya area ini akan terbendung semuanya. Dan saat ini tetrapod belum tiba. Kita coba arahkan ke sisi muara. Dari sini kita bisa melihat jembatan Pandan Simo. Dari sini sekitar berjarak 4 km. Ini adalah jembatan Pandan Simo di atas muara Pandan Simo. Terlihat di bagian tengah-tengah jembatan ini sudah atau sedang dirangkai. Di anjungan ini nantinya akan ditempatkan gunungan. Dan akan menjadi ikon jembatan Pandan Simo. Di mana di area gunungan ini adalah nantinya menjadi area perbatasan antara
Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta. Jembatan Pandan Simo ini panjangnya total 2.300 meter, akan menjadi jembatan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Kita kembali lagi. Eskavator yang masih merapikan batu-batu boulder di sisi sebelah barat ini. Dan nantinya apabila sudah dirapikan di area ini, penempatan tetrapod bisa lebih sempurna lagi. Kita nantikan momen-momen selanjutnya. Kita coba untuk mengupdate penanganan pembongkaran jembatan Serandakan 1. Dan ini terlihat jembatan Serandakan 1 di sisi sebelah barat yang sudah putus menjadi 3 bagian. Untuk pertimbangan keamanan, jembatan yang sudah berusia 100 tahun ini diputuskan untuk dibongkar sehingga tidak lagi difungsikan untuk aktivitas masyarakat. Dan saat ini pembongkaran masih terus berlangsung. Terlihat alat berat eskavator yang melakukan pembongkaran. Jembatan Serandakan 1 ini ambrol. Dampak dari ambrolnya dam Serandakan beberapa bulan yang lalu karena sedimen yang berada di bawah ini sebelumnya menutupi bagian bawah dari jembatan Serandakan 1 ini. Sedimennya terbawa atau terbuang atau tergerus sehingga pilar-pilar tidak lagi mampu menyangga jembatan Serandakan. Dan ini adalah jembatan Serandakan 2 yang masih berdiri kokoh, dengan harapan perbaikan tanggul Serandakan bisa tetap mengamankan posisi jembatan Serandakan 2 ini tetap aman. Dan saat ini saya posisinya berada di sisi sebelah selatan, langsung dekat dengan area penempatan tetrapod. Dan waktu menunjukkan pukul 9:06 tanggal 28 April 2025. Dan baru saja tetrapod tiba. Langsung persiapan mengambil ancang-ancang. Diperkirakan
Untuk area ini membutuhkan sekitar 6 tetrapot, sudah bisa menutup area tanggul. Kita selalu doakan agar para pekerja yang menangani tanggul serandakan ini tetap diberi keselamatan dan kesehatan dalam bertugas. Dari area ini kita bisa juga melihat tetrapot yang hanyut atau kintit. Dan saat ini posisi air pun tidak terlalu besar. Diperkirakan ada sekitar 8 tetrapot yang berada atau terbawa arus. Tetrapot sudah semakin mendekat. Saat ini kren pun sudah siap. Terlihat petugas yang memberi aba-aba. Kita selalu doakan agar diberi keselamatan dan kesehatan dalam bertugas. Tetap semangat. Saat ini eskavator ini sedang merapikan bagian bawah di area bagian dasar untuk penempatan tetrapot ini, agar nanti pada saat penempatan tetrapot bisa berdiri dengan sempurna. Dan nantinya setelah tetrapot ditempatkan di area ini, dilanjutkan dengan pengisian batu-batu boulder. Kita nantikan momen berikutnya. Ikuti terus channel Eko Suyanto. Tetrapot sudah mulai dinaikkan dan diangkat oleh kren dengan kode T45. Waktu menunjukkan pukul 9:14. Ditempatkan di sisi sebelah selatan terlebih dahulu. Dan ini alat untuk melepas.
diangkat terlebih dahulu. Ya, berhasil dilepas. Dan bagaimana hasilnya? Terlihat agak miring, namun tidak apa-apa. Bisa berdiri dengan sempurna. Dan langsung frame kembali mengambil tetrapod yang berkode T46. Kita bisa perhatikan arus air yang keluar dari sela-sela bagian bawah ini, dari arah barat ke timur. Terlihat air keluar dari area bagian sela-sela bebatuan ini, dan ini masih diperlukan dan wajar karena memang belum dilakukan penutupan di sisi bagian utara menggunakan kain geotek. Persiapan T46 dan truk meninggalkan lokasi. Tetrapod berikutnya, ada yang menerbangkan drone. Semoga saja nanti penampakan hasil dari penempatan tetrapod ini bisa dilihat dari rekan yang menggunakan drone. Kita amati T46 ditempatkan di area sisi sebelah utara. Perlahan ditempatkan dan sudah dilepas. Nantinya apabila tetrapod sudah ditempatkan, dilanjutkan dengan penempatan batu-batu boulder di antara sela-sela tetrapod. Masih belum datang tetrapod berikutnya. Kita amati petugas atau operator. Mantap nih, selamat Pak, sukses. Ya, terlihat mereka bergembira. Penempatan tetrapod saat ini masih berlangsung aman dan lancar. Kali ini saya bergeser ke sisi sebelah utara. Terlihat eskavator bergeser dan tampaknya meratakan.
kemungkinan penanganan selanjutnya akan dilakukan di area sisi Tanggul Barat. Kita nantikan saja perkembangannya, karena pekerjaan ini pun masih terus berlangsung. Saat ini tetrapod belum tiba, masih menunggu. Dan ini kita bisa melihat area genangan yang sudah naik, dan ini belum musim atau bukan aliran air hujan, ini namun aliran sungai biasa, aliran Kali Progo. Debit sudah mulai meninggi dengan normal. Kita arahkan ke area jembatan Serandakan. Terlihat air yang berada di bibir pondasi ini, dimana sebelumnya sempat berada di bawah bibir sekitar 40 atau 50 cm. Saat ini sudah nempel. Seiring dengan semakin terbendungnya area dam Serandakan, dan di kejauhan pembongkaran Serandakan 1 masih terus berlangsung. Semoga dengan berhasilnya nanti apabila terbendung, air akan kembali naik. Apabila tanggul sudah selesai dan membendung, ketinggian air diperkirakan di sekitar area ini cukup tinggi, masih sekitar 3,5 meter lagi. Permukaan air harus naik ke level semula, karena air yang rencananya akan dilewati ke area ground seal yang masih berdiri atau belum ambruk. Kita lanjutkan lagi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 28 April 2025. Penempatan tetrapod yang ke-47. Pantau dari sisi sebelah utara dam. Terlihat pemberi aba-aba kiri kanan. Iya, berhasil dilepas dan penempatan tetrapod berjalan dengan sempurna. Masih ada 2 lagi, 48 dan 49.
Dan nantinya apabila tetrapod sudah ditempatkan, area celah-celah akan diisi batu-batu boulder. Pada kesempatan akhir nanti saya akan mencoba melihat dari udara dengan drone. Namun saat ini kita melihat dari bawah terlebih dahulu, dan tayangan dengan drone akan kami tayangkan pada video-video selanjutnya. Tetrapod ini beratnya sekitar 13 ton. Lalu kita doakan pada para petugas diberi keselamatan dan kesehatan. Akan ditempatkan di sisi sebelah utara tetrapod ke T48. Ya, berhasil dilepaskan. Masih tersisa satu lagi, tampaknya nanti akan ditempatkan di area ini dan nanti dilanjutkan dengan pengisian batu-batu boulder di setiap celah ini. Tampaknya nanti sore area ini sudah menyatu. Nanti kita bisa melihat hasilnya, apakah nanti air akan semakin meninggi dan melewati bagian atas dari area ini. Dan ini terlihat pasir-pasir. Ini bukan untuk membendung, namun ini hanya difungsikan untuk penempatan lempengan baja agar roda tetrapod, roda crane ini tidak amblas. Bisa saja nanti apabila air naik, batu-batu koral ini akan terbawa arus. Kita ikuti saja perkembangannya. Dan ini tetrapod yang ke-49. Akan ditempatkan di area ini. Dan waktu menunjukkan pukul 10:05. Hari ini
hari Senin tanggal 28 April 2025. Penempatan tetrapod ke-49. Sudah langsung dilepas, tampaknya ya dilepas. Saat ini belum terlihat ada tetrapod tambahan, kemungkinan kren akan bergeser terlebih dahulu. Kita nantikan, tampaknya memang akan berpindah dulu untuk memberikan waktu kepada eskavator dan truk pemuat batu-batu boulder untuk mengisi selah-selah ini. Penempatan tetrapod sampai dengan pukul 10:07 ini sudah selesai, dan saat ini terlihat tugas selanjutnya dilanjutkan oleh eskavator dan sudah mendekat juga truk membawa batu-batu boulder. Nantinya batu-batu boulder ini akan ditempatkan di sela-sela di bagian celah-celah tetrapod ini. Kita perhatikan beberapa tetrapod ini yang sudah ditempatkan, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 10:18 pada tanggal 28 April 2025. Nanti apabila telah selesai penempatan batu-batu boulder ini, dilanjutkan dengan perataan menggunakan pasir dan tanah sehingga nanti permukaan menjadi datar, bisa digunakan pergerakan dari kren. Terlihat posisi kren yang saat ini berada di sisi tepi sebelah timur. Tampaknya masih dibutuhkan sebanyak 3 tetrapod lagi untuk posisi penutupan dari area tanggul ini, dan dimungkinkan penempatan seat pail di area ini. Ini seat pail yang sudah terpasang, kemungkinan bisa dilanjut di area ini.
Kita nantikan saja perkembangannya. Dan pada video lainnya nanti saya akan coba untuk memantau perkembangan penanganan tanggul ini melewati udara atau melalui udara dengan menggunakan drone pada video berikutnya. Iya, batu boulder cukup besar. Tampaknya ini batunya tidak bulat-bulat. Di kejauhan sana juga sudah terlihat beberapa truk yang mengangkut batu. Tampaknya dengan metode ini, penempatan tetrapod yang sudah tertata ini dan dilengkapi atau diisi celah-celahnya dengan batu boulder terlihat lebih efektif dan bisa berhasil dengan baik. Metode ini kali ini bisa lebih baik atau lebih mendekati, lebih maksimal dibanding penanganan beberapa waktu yang lalu. Penempatan boulder langsung terbawa arus. Memang sebelumnya juga memang kondisi banjir sehingga agak sulit. Saat ini kondisi air memang surut dan sudah bisa tertanggulangi, sehingga penempatan kelanjutan penanganan dam Senandakan ini bisa berjalan dengan lancar, dan itu yang kita harapkan. Langsung mengancing batu-batu boulder yang ditempatkan di antara sela-sela tetrapod ini. Demikian pantauan channel Eko Suyanto. Ikuti terus update-update selanjutnya. Salam sukses.